Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Feby Kristina Borujibarani dengan NIM 21130414040 dari kelas 4B Pendidikan Biologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai indera perasa. Yang pertama itu pada larutan garam. Nah, pada lidah perasa asam, larutan garam itu kurang terasa. Kemudian pada bagian lidah perasa manis, larutan garamnya itu juga kurang terasa. Kemudian pada bagian lidah perasa pahit, larutan garamnya itu tidak terasa. Dan pada bagian lidah perasa asin, larutan garamnya itu sangat terasa. Kemudian yang kedua itu larutan asam. Jadi pada bagian lidah perasa asam, larutan asamnya itu terasa. Kemudian pada bagian lidah perasa manis, larutan asamnya itu tidak terasa. Kemudian pada bagian lidah perasa pahit, larutan asamnya itu tidak terasa. Dan pada lidah bagian perasa asin, larutan asamnya itu kurang terasa. Yang ketiga itu pada larutan glukosa atau gula. Jadi pada lidah perasa asam, larutan glukosanya itu terasa. Kemudian pada lidah perasa manis, larutan glukosa itu sangat terasa. Kemudian pada lidah perasa pahit, larutan glukosanya itu kurang terasa. Kemudian pada lidah perasa asin, larutan glukosanya juga kurang terasa. Kemudian yang keempat pada larutan kopi. Pada lidah perasa asam,
larutan kopinya ini terasa. Kemudian pada lidah perasa manis, larutan kopinya itu juga terasa. Kemudian yang pada lidah perasa pahit, larutan kopinya juga terasa. Dan pada bagian lidah perasa asin, larutan kopinya itu tidak terasa. Selanjutnya yang kelima, pada larutan masako. Jadi pada bagian lidah perasa asam, larutan masakonya ini kurang terasa. Kemudian pada bagian lidah perasa manis, larutan masakonya ini juga kurang terasa. Kemudian pada bagian lidah perasa pahit, larutan masakonya ini juga kurang terasa. Dan pada bagian lidah perasa asin, larutan masakonya ini terasa. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan dari yang ditanyakan. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagian mana pada indera pengecap yang berfungsi merasakan rangsang dari benda-benda yang masuk ke mulut kita? Jelaskan. Nah, jadi lidah itu adalah organ indera pengecap utama pada manusia. Di lidah itu terdapat ribuan papila atau tonjolan kecil yang bertugas untuk merasakan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Terdapat beberapa jenis papila lidah yang berfungsi dalam indera pengecap, yaitu yang pertama ada papila filiformis. Nah, papila ini terdapat di seluruh permukaan lidah, kecuali di bagian belakang lidah. Dan papila ini bertanggung jawab untuk merasakan tekstur dan kekentalan makanan. Kemudian ada papila fungiformis, di mana papila ini terdapat di bagian ujung dan sisi lidah. Papila fungiformis ini berfungsi untuk merasakan rasa manis, rasa asam, dan rasa asin. Selanjutnya ada papila foliata. Nah, papila ini terletak di bagian belakang lidah, dan papila ini berperan dalam merasakan rasa pahit. Selanjutnya ada papila calyx. Nah, papila ini terletak di pangkal lidah. Papila ini juga berperan dalam merasakan pahit. Ketika makanan atau minuman masuk ke dalam mulut kita, zat-zat kimia pada makanan tersebut akan terikat dengan reseptor pada papila lidah yang sesuai dan menghasilkan sensasi rasa yang dikenal oleh kita. Seluruh rangsangan yang diterima oleh papila lidah akan dikirimkan melalui saraf ke otak untuk diproses dan dikenali sebagai rasa tertentu. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana jalannya rangsang yang diterima oleh kuncup pengecap atau reseptor pada lidah hingga terjadi respon? Jelaskan. Nah, jadi rangsangan yang diterima oleh kuncup pengecap pada lidah akan diubah menjadi impuls listrik oleh sel-sel reseptor pada lidah. Setelah impuls listriknya itu terbentuk, maka impuls tersebut akan dikirimkan ke saraf kranial yang membawa informasi tersebut menuju otak. Sinyal tersebut akan masuk ke pusat pengecap di korteks cerebral, di mana informasi tersebut akan diintegrasikan dan dianalisis. Korteks cerebral akan mengenali rasa dari rangsangan tersebut, apakah itu rasa manis, asin, pahit, atau asam, dan memberikan respon yang tepat. Dan kemudian respon tersebut mungkin berupa pengeluaran air liur, rasa kenyang, atau keinginan untuk mengunyah atau menelan makanan tersebut. Nah, selain itu, rangsangan pada lidah juga dapat mempengaruhi selera dan kebiasaan makan seseorang, sehingga responnya juga tergantung pada faktor-faktor tersebut. Proses ini disebut sebagai transduksi, yaitu perubahan sinyal dari bentuk energi tertentu menjadi sinyal listrik yang dapat diterima oleh saraf. Sel-sel reseptor pada lidah juga dapat membedakan intensitas dari rangsangan yang diterima, sehingga orang yang dapat merasakan rasa yang berbeda-beda itu tergantung pada konsentrasi atau kekuatan dari zat-zat yang mereka makan atau yang mereka minum. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi pada lidah jika kita makan makanan yang terlalu panas? Mengapa demikian? Nah, jadi jika kita makan makanan yang terlalu panas, maka lidah kita dapat terbakar atau mengalami luka bakar yang disebut lidah terbakar.
Hal ini disebabkan oleh panas yang merusak sel-sel pada permukaan lidah, yang menyebabkan rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan. Lidah terbakar terjadi karena papila atau pembuluh kecil pada permukaan lidah itu terkena panas yang berlebihan. Selain itu, papila pada lidah juga membantu untuk merasakan rasa makanan, sehingga ketika papila terbakar, rasa makanan bisa menjadi terdistorsi atau hilang sementara. Untuk mengatasi lidah terbakar, sebaiknya segera minum air dingin atau makan sesuatu yang dapat meredakan rasa sakit seperti es krim. Kemudian hindari makanan atau minuman panas selama beberapa waktu hingga lidah sembuh sepenuhnya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apa saja faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap, yaitu yang pertama itu ada faktor usia, di mana kemampuan indera pengecap seseorang dapat menurun seiring bertambahnya usia mereka. Kemudian faktornya itu kondisi kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit diabetes, dan masalah gigi dapat mempengaruhi kerja indera pengecap. Kemudian selanjutnya, penggunaan obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti antibiotik, obat tekanan darah, dan obat-obatan kemoterapi dapat mempengaruhi indera pengecap. Selanjutnya itu ada kebiasaan merokok. Nah, merokok itu dapat merusak indera pengecap, sehingga dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk merasakan rasa makanan. Kemudian selanjutnya itu pola makan yang buruk. Nah, konsumsi makanan yang tidak seimbang atau terlalu banyak makanan yang diolah itu dapat mempengaruhi kerja indera pengecap juga. Kemudian selanjutnya paparan bahan kimia. Paparan bahan kimia seperti pestisida atau bahan kimia industri itu juga dapat merusak indera pengecap. Kemudian yang terakhir itu ada faktor keturunan. Beberapa kelainan genetik dapat mempengaruhi indera pengecap. Jadi semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam merasakan rasa makanan dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Baiklah, sekian pembahasan dari kegiatan yang kedua pada indera perasa. Untuk apabila ada kata yang kurang tepat atau pembahasan yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.